baik. Selamat siang buat Bapak Ibu sekalian. Selamat siang, Bu. Oke, terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk hadir di tempat ini, di mana saya akan melaksanakan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Jadi yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada kesediaan yang diberikan oleh Pak Kepala Sekolah yang memberikan waktu dan bimbingan dan dukungan kepada saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Toba untuk melaksanakan tugas aksi nyata saya ini. Dan juga kepada semua rekan-rekan guru yang bersedia hadir di tempat ini untuk mengikuti acara yang saya lakukan untuk memenuhi tugas saya menyampaikan diseminasi aksi nyata modul 4 tentang budaya positif agar dapat nantinya di sekolah Bapak Ibu terapkan untuk memperbaiki pembelajaran bagi anak didik kita. Oke Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara ini, ada baiknya terlebih dahulu kita berdoa untuk memulai acara kita. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai acara kita ini. Di sini saya akan menyajikannya. Memang ini tugas yang dituntut oleh kegiatan calon guru penggerak Angkatan 9 Toba. Oke Bapak Ibu, selamat datang buat kita semua. Salam sehat dan salam bahagia. Agenda kita hari ini yaitu tadi pembukaan sudah saya lakukan. Kemudian kita nanti akan melihat kompetensi lulusan, capaian umum dan capaian khususnya. Kemudian pemahaman inti, eksplorasi konsep serta refleksinya. Jadi saya berharap kepada kita semua yang hadir di tempat ini, kita hadirlah seutuhnya dengan menenangkan hati dan pikiran kita. Kita berdamai sejenak semua dengan situasi dalam diri untuk hadir seutuhnya di ruang belajar kita ini. Kita sama-sama belajar di sini ya Bapak Ibu ya. Adapun kompetensi lulusan modul 1.4 yaitu guru harus memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Yang kedua, guru mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak kepada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Sedangkan capaian umumnya adalah memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Sedangkan capaian khususnya adalah mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep budaya profil positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. 3 teori memotivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Kemudian menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Kemudian menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Yang kelima, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid.
Ibu ada di sini pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu. Hanya menjawab setuju atau tidak setuju aja kita di sini ya Bapak Ibu ya. Di sini yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan tersebut? Setuju. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oke, baik Bapak Ibu, nanti ini bisa kita perbandingkan lagi nanti setelah kita mempelajari pembelajaran berikutnya. Apakah pendapat Bapak Ibu dengan setuju atau tidak setujunya pernyataan ini benar atau kurang tepat ya Bapak Ibu ya? Oke, topik dalam eksplorasi konsep ini yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Yang keenam, restitusi, segitiga restitusi. Kita masuk ke pembelajaran pertama ya Bapak Ibu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kalau dari tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini mungkin Bapak Ibu kita sudah tahu bahwa setiap anak itu tidak ada yang bodoh. Semua anak-anak itu pintar, namun hanya cara atau metode kita saja yang mengembangkan pengetahuan yang sudah dimiliki anak itu dari sejak lahir. Karena anak-anak memiliki kodrat yang sudah dibawa dari sejak lahir. Dan kemudian di sini kita sebagai guru, kita dituntut hanya sebagai guru yang berpihak pada siswa dan kita menjadi guru yang menghamba pada siswa, pada murid. Jadi kata menghamba di sini bukan berarti kita harus sujud begitu ya Bapak Ibu ya. Namun kita menghamba kepada siswa itu kita harus memperhatikan kebutuhan dan apa yang diinginkan oleh peserta didik kita. Yang berikutnya budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sedangkan konsep inti dari budaya positif yaitu ada perubahan paradigma belajar siswa, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kalau di sini kan Bapak Ibu buat pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu semua udah tahu ya pembelajaran berdiferensiasi itu bagaimana ya? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kalau pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang menggunakan berbagai macam atau beberapa macam strategi atau model pembelajaran dalam suatu materi untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh peserta didik kita. Misalnya kalau dalam pembelajaran itu kita bisa menggunakan satu atau paling sedikit 2 metode lah untuk satu materi pembelajaran. Jadi di sana kita memperhatikan tingkat kemampuan siswa. Namun
walaupun kita tahu bahwa tingkat kemampuan siswa A itu rendah, siswa B sedang, siswa C tinggi, namun kita tidak bisa memisahkannya dari kelompoknya. Tetap kita baurkan mereka dalam satu kelompok, namun kita memberikan pembelajaran yang berbeda. Contohnya di kelas 1, bagi siswa yang kemampuannya rendah, yang tidak mengenal huruf, jadi kita di sana membimbing siswa ini mengenalkan huruf. Bagi siswa yang kemampuannya sedang, kita tidak mengenalkan huruf lagi pada dia karena dia sudah memiliki kemampuan. Namun kita mengenalkan pada dia kata. Sedangkan siswa yang berkemampuan tinggi, kita sudah mengenalkan dia kalimat. Seperti itu Bapak Ibu kan, sebenarnya sudah berjenjang itu ya, dari huruf ke kata dan ke kalimat. Seperti itulah cara kita mengajarkannya kepada peserta didik kita supaya pembelajaran berdiferensiasi ini dapat berjalan. Oke Bapak Ibu. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Masuk Bu. Oke Bapak Ibu kita lanjut. Ini gambaran dari profil pelajar Pancasila. Masuk. Ya, kita sudah tahu ya Bapak Ibu, pelajar Pancasila itu ada 6 nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa serta beralam mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, mandiri, bernalar, kritis. Kita sedang connect nanti. Oke Bapak Ibu, perubahan paradigma. Sekarang coba kita lihat dulu Bapak Ibu, ada di sini sebuah ilustrasi ya, termasuk ilustrasi ya kan Bapak Ibu ini. Jadi kegiatan kepalan tangan, coba kita peragakan masing-masing Bapak Ibu. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Jadi letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepal salah satu tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu penting untuk kehidupan Anda. Sedangkan tugas B atau rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Coba kita renungkan sebentar Bapak Ibu ya. Seandainya kita memiliki satu barang berharga di tangan kita ini, kita genggam, kita kepal dia sekuat-kuatnya karena barang ini buat kita sangat berharga. Dan kita tidak akan rela bahwa barang kita ini atau benda kita ini diambil oleh orang lain. Itu kan Bapak Ibu kan? Jadi orang lain akan merespon Anda, mengkritik Anda, memarahi Anda atau berusaha bahkan memberikan sesuatu kepada Anda supaya saudara memberikan benda atau barang yang Anda miliki itu, barang berharga yang Anda miliki. Apa yang Anda lakukan? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Apakah Bapak Ibu akan terpengaruh dengan cara dari teman Bapak Ibu? Tidak. Kenapa? Karena barang yang digenggam tadi sangat berharga. Karena barang itu milik kita sendiri. Oke Bapak Ibu. Jadi memang di sini kita memiliki paradigma berbeda ya Bapak Ibu ya. Ada orang yang tetap mempertahankan barang miliknya karena itu adalah barang berharga bagi dia. Ada orang yang akan memberikan barang itu walaupun berharga kepada orang lain. Itu karena ada tadi pengaruh dari orang
lain tersebut. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita juga begitu Bapak Ibu. Kita juga kadang melakukan sesuatu itu karena panggilan jiwa kita. Namun kita bisa juga Bapak Ibu melakukan sesuatu itu karena pengaruh dari lingkungan, pengaruh dari teman kita. Begitu kan Bapak Ibu? Dalam mengajar juga kita begitu. Jadi kalau menurut Bapak Ibu semua, manalah hal yang kita lakukan? Apakah kita harus dipengaruhi orang lain agar melakukan sesuatu perubahan, atau kita melakukan perubahan itu sesuai dengan hati nurani kita sendiri? Jadi bisa direnungkan ya Bapak Ibu ya. Kemudian paradigma atau teori kontrol, teori pilihan dari ilusi guru mengontrol murid. Itu tadi ya kan Bapak Ibu, bisa dari situ tadi bagaimana cara kita mengontrol orang lain. Nah, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tadi dari ilustrasi genggaman itu ada orang yang memaksa sampai memberikan sesuatu agar kita bisa memberikan apa yang kita miliki tadi kan Bapak Ibu ya. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi stimulus kontrol ini bisa kita lihat ada dua bagian, stimulus respon dan stimulus kontrol. Di mana stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama. Jadi sedangkan teori kontrolnya realitas atau kebutuhan kita berbeda. Seperti yang tadi, kita bisa mempertahankan apa yang kita miliki, sedangkan yang A atau teman yang lain bisa memberikan barang berharganya itu kepada orang lain karena ada apa tadi reaksi dari orang lain atau dorongan dari orang lain. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, sedangkan teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, sedangkan teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain, tentang dunia. Kemudian perilaku buruk melihat sebagai sesuatu kesalahan. Jadi di teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsekuen menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, sedangkan teori kontrolnya itu model berpikir menang-menang. Oke Bapak Ibu. Oke, kita lihat di sini Bapak Ibu ada disiplin positif, yaitu teori kontrol yang tadi menurut William Glasser, di mana disiplin positif tersebut Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang atau kolaborasi dan kecenderungan menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi dari teori kontrol tersebut, kita bisa melihat bahwa makna disiplin itu adalah belajar kontrol diri,
validasi kebutuhan serta menanyakan keyakinan. Sedangkan realitasnya itu ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Apa makna disiplin? Jadi berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Jadi selama ini Bapak Ibu kalau kita dengar kata disiplin itu kita berpikir bahwa disiplin itu cenderung terhadap peraturan. Itu kan Bapak Ibu kan? Kalau disiplin itu peraturan atau perintah begitu ya Bu. Sebenarnya disiplin itu berasal dari kata disiplina yaitu belajar. Jadi bukan peraturan. Jadi namun bisa juga kita artikan bahwa disiplin itu adalah peraturan yang harus dipatuhi. Jadi kita belajar dari tindakan yang akan kita lakukan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri murid-murid, Socrates dan Plato. Disiplin dari diri membuat orang menggali profesinya, menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Sedangkan namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan mulia. Dan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau secara umum dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrolnya 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk dapat menciptakan tujuan mulia yang diinginkan. Sedangkan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, yaitu kita kenal dengan namanya profil pelajar Pancasila yang ada 6 elemen ya Bapak Ibu ya. Berat itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, kemudian integritas, ya, dan kreatif. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan ataupun hargaan atau reward atau ancaman ataupun hukuman. Tadi kita Bapak Ibu buat bahwa hukuman itu katanya hadiah atau imbalan itu dapat menumbuhkan motivasi anak. Jadi sebenarnya Bapak Ibu kalau menurut disiplin ini kita tidak perlu memberikan reward atau penghargaan kepada anak supaya dia mau berbuat lebih baik. Itu ya Bapak Ibu ya. Sebagai pendidik tujuan kita adalah
hukuman. Tidak berencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Tidak dilibatkan. Bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Yang akan konsekuensi yaitu berencana disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Jika guru selalu memonitor murid. Sedangkan restitusi yaitu proses menciptakan kondisi dari murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Yang ini kata arti dari merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya berlepas dari perintah, akan tetapi juga dapat membuat memerintah diri sendiri. Itulah menurut Ki Hajar Dewantara arti dari kata merdeka. Dihukum oleh penghargaan. Tadi kita sudah berbicara bahwa memberikan sesuatu itu akan menumbuhkan motivasi dari peserta didik. Lalu kalau kita lihat Bapak Ibu di sini bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi sesuatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Jadi jika kita Bapak Ibu memberikan sesuatu penghargaan kepada peserta didik kita agar mau melakukan sesuatu, jadi ada dampaknya. Yang pertama, pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Sedangkan penghargaan ini didukung oleh penghargaan, yaitu penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi anak-anak ini Bu, Bapak, kalau kita berikan sesuatu dahulu agar mau berbuat, maka itu pengaruhnya jangka pendek. Jadi anak-anak itu tidak mau berbuat nanti jika kita tidak contohnya supaya mau anak ini kita si A mengerjakan PR-nya kita kasih permen. Namun dia kalau kita tidak kasih permen dia tidak akan bekerja, dia tidak akan menyelesaikan tugasnya. Karena dampaknya kan sangat panjang ya Bapak Ibu ya. Dan jadi di sana kemauan si anak itu untuk belajar akan berkurang. Nggak dikasih buku lagi permen, mau aku kerjain tugasku. Nah, kadang tumbuh dalam diri anak itu seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita di sini sebagai guru akan menanamkan motivasi intrinsik dari siswa itulah. Walaupun tidak ada penghargaan, tidak ada hukuman, siswa kita harus tetap mau melaksanakan atau mengerjakan tugas yang kita berikan kepada mereka. Kemudian bentuk program kebijakan atau apresiasi. Dalam bentuk apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, diberi pengakuan secara khusus. Yang kedua, diberi pengakuan secara pribadi. Ketiga, diberi pengakuan kepada semua murid atau bergantian. Keempat, memberi pengakuan secara konsisten. Dan kelima, fokus pada proses. Contoh pengakuan apresiasi kebijakan. Pembukaannya, jadi kita bisa berkata kepada siswa kita, kemarin saya perhatikan kamu nak tidak mau mengerjakan PR-mu, seperti itu ya. Kemudian nilai kebaikan di sana kita sudah menanamkan rasa empati kita yang besar kepada si anak. Jadi kita bila ada seorang anak yang tidak mau mengerjakan PR, kita bisa mendekati dia. Kemarin saya ibu perhatikan nak kamu tidak mengerjakan PR-mu, begitu. Jadi dia merasa aku diperhatikan oleh guruku. Berarti guruku menganggap aku temannya, anaknya, begitu ya. Jadi situasinya ini kita
tugasmu dengan baik, seperti itu. Berarti kita tanamkan di sana rasa kebajikannya itu rasa tanggung jawab. Oh, kalau aku ngerjain tugas nanti ibuku senang. Nah, jadi dia ada dalam dirinya rasa tanggung jawabnya. Jadi pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai atau ketika dia datang dari gerbang sekolah tanpa kita perintah, siswa kita itu sudah mengambil sampah, memungut sampah. Jadi kita juga bisa kita mengucapkan terima kasih kepada siswa itu ya Bapak Ibu ya. Karena kita sebagai guru harus menghamba pada murid. Kemudian di sini ada tugas yang apa? Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi ada tindakan guru di sini. Menurut Bapak Ibu apakah ini hukuman atau konsekuensi ya? Bisa kita bedakan mana hukuman, mana konsekuensi. Jadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya Bapak Ibu bisa kita lihat. Oke, tadi yang pertama mencatat itu termasuk hukuman. Yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman. Yang keempat adalah konsekuensi. Yang kelima konsekuensi, keenam hukuman, dan yang ketujuh adalah konsekuensi. Itu bukan hukuman ya Bapak Ibu, konsekuensi. Oke, jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi kalau kita meninggalkan rasa sakit atau anak-anak itu merasa terbebani, berarti kita sudah menghukum Bapak Ibu. Sedangkan konsekuensinya adalah sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit atau fisik maupun hatinya untuk jangka waktu lama. Jadi anak itu jadi dendam. Nah, kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Tidak membenci kedisiplinan. Sedangkan konsekuensinya anak menghargai disiplin. Paksaan, konsekuensinya stimulus atau tanggapan. Sedangkan hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu konsep diri yang buruk. Sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itulah hukuman. Sedangkan konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Lanjut Bu. Next. Apa itu restitusi? Mungkin Bapak Ibu sudah ada pernah mendengar kata restitusi ya Bapak Ibu ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi bisa kita lihat di sini Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi atau restitusi bisa kita bedakan. Jadi kalau hukuman itu termasuk identitas gagal, ya Bapak Ibu, maka kita sekarang tidak bisa menghukum murid. Sedangkan identitas suksesnya itu penerapan disiplin yang dimana ada konsekuensi dan restitusi. Jadi kalau hukuman itu dia bersifat negatif,
sedangkan konsekuensi itu bersifat netral, restitusi itu bersifat positif. Nanti Bapak Ibu bisa kita belajar lebih lanjut. Kemudian ada 9 ciri-ciri restitusi, yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran atau bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang didasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Sedangkan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Coba kulit babu. Minta dia mau masuk. Biar jangan tegang ya Bapak Ibu ya, bisa kita berdiri ya Bapak Ibu ya. Sebentar refleksi kita, supaya tidak terlalu tegang. Kita ulang dari awal ya Bapak Ibu ya. Atau ini suara yang terakhir. Oke. Itu dulu kami lihat ini. Ya. Nah.
keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi nilai budaya positif itu ada lingkarannya, di mana nilai positif itu harus di dalamnya ada lingkungan positif. Di dalam lingkungan positif ada keyakinan kelas. Di dalam keyakinan kelas itu akan tumbuh peraturan kelas. Yang kayak pembentukan keyakinan kelas yaitu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi ada di sini Bapak Ibu, mana yang merupakan keyakinan kelas? Ada di sini kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ada lagi di sini, ini tentang kesepakatan kelas. Sedangkan yang di sebelahnya adalah kesepakatan kelas juga ya, sama juga. Sama rupanya. Datang tepat waktu. Nah, itu termasuk juga kesepakatan kelas atau keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Jadi dari kegiatan itu bisa kita buat cara membuat keyakinan kelas kita itu kita buat dalam tabel T dan tabel Y. Sedangkan ini tabel T-nya ya Bapak Ibu ya. Ini tabel T. Jadi kalau di sini ada hormat, ini tampak seperti, tidak tampak seperti. Sedangkan bekerja tampak seperti, tidak tampak seperti, diterima dan dimiliki, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Namun ini tabel Y hampir sama juga Bapak Ibu ya. Namun di sana ada terlihat, terdengar dan berperilaku. Yang bekerjanya juga begitu, terlihat, terdengar dan berperilaku. Jadi dari dihormat kita bisa buat kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Yang bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, yaitu kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Jadi kegiatan ini bisa kita lihat di tabel Y tadi, yang terdengar itu di sini bisa satu orang berbicara, yuk saya bantu. Nah, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Nah, jadi itu perbuatan-perbuatan yang terdengar. Sedangkan yang terlihat yaitu berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan sesama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Sedangkan berperilaku tersenyum ramah, memberikan salam hormat atau berjabat tangan, kemudian meletakkan tangan di dada, kemudian memberikan ruang kerja, postur tubuh yang tenang. Itu ya Bapak Ibu ya. Jelas baca. Jadi sebenarnya sama juga ya ini tabel T dengan tabel Y-nya ya Bapak Ibu ya. Sedangkan tabel Y tampak seperti datang tepat waktu,
menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih, dan selanjutnya. Sedangkan tidak tampak seperti itu sering hadir terlambat, tak acuh pada teman dan guru, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Yang bekerjanya yaitu tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru, menyerahkan tugas tepat waktu. Sedangkan tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh, tugasnya tidak diberikan. Oke, Bapak Ibu, kita lihat di sini. Di sini ada peraturan, ada keyakinan. Nah, jadi selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikan keyakinan kelas yang mana lah kita buat di sini, Bapak Ibu? Atau bisa kita buat di sana? Selalu mengembalikan buku di tempatnya. Tadi kita membuat keyakinan kelas itu dengan kata-kata positif ya, Bapak Ibu ya. Jadi tidak boleh kita pakai tidak. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu tidak bisa kita pakai untuk membuat keyakinan kelas kita. Jadi yang bisa kita lakukan yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Jadi yang kita pakai kata-kata yang negatif. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini dilarang mengganggu orang lain. Bagaimana kita buat? Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi simpanlah buku pada tempatnya atau kembalikan buku pada tempatnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Baru dilarang mengganggu orang lain. Bagaimana kita buat membuat keyakinan kelasnya Bapak Ibu? Harus saling menyayangi, begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, datanglah tepat waktu, seperti itu. Dilarang melakukan kekerasan. Kalau dilarang melakukan kekerasan, contohnya keyakinan kelas apa lah kita buat? Kita tidak boleh menggunakan kata yang negatifnya. Jadi bisa juga saling menghargai, bisa ya Bapak Ibu ya, saling menyayangi gitu ya. Dilarang menggunakan narkoba. Berarti kita harus jagalah kesehatan dirimu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bergantian atau menunggu giliran. Budayakan antri, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Gunakan masker. Jagalah kesehatanmu. Jangan berlari di kelas atau koridor. Jagalah keselamatanmu, bisa. Jagalah kesehatanmu, bisa. Atau apalagi Bapak Ibu yang bisa kita buat di sana menjadi keyakinan kelas untuk anak-anak yang tidak menggunakan kata negatif. Itu berjalanlah dengan baik, bisa juga kan Bapak Ibu ya, supaya dia tidak berlarian. Oke Bu, lanjut. Kemudian kita lihat Bapak Ibu, dari tadi peraturan itu bisa kita buat, yaitu tanggung jawab, menghormati orang lain, menghargai orang lain atau komitmen, keselamatan, menghargai orang lain, kesehatan, menghormati orang lain atau bersabar, kesehatan atau keselamatan, serta keselamatan dan keamanan. Itulah yang menjadi nilai-nilai kebajikan yang universal yang dilahirkan oleh peraturan kelas atau keyakinan kelas yang kita buat tadi Bapak Ibu. Kemudian kita ke pembelajaran selanjutnya, itu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Segala tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia tadi ya Bapak Ibu, yaitu kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan untuk bertahan hidup. Jadi dari 5 itu kita lihat tadi Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia tadi yang bertahan hidup, yaitu kita memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, kebebasan gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian sayang dan rasa diterima, kasih sayang dan rasa diterima.
di mana rasa diterima itu diperdulikan, berbagi, kerjasama, bagian dari kelompok. Kemudian penguasaan yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Sedangkan kebebasan itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri. Sedang kesenangan adalah bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Kemudian pembelajaran 5-nya adalah 5 posisi kontrol. Jadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Nanti setelah kita pelajari kita tahu di manalah posisi kita Bapak Ibu sebagai guru saat ini ya Bapak Ibu ya. Jadi dari 5 posisi kontrol tersebut ada tadi kita di sana identitas gagalnya, ya, baru identitas berhasilnya atau suksesnya apa, kemudian kontrol dirinya apa, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa kita lihat nanti ini kurang jelas ya, kenapa ya Bapak Ibu? Kurang ya. Nanti bisa kita apa lagi Bapak Ibu ya, lanjut aja Bu, next aja Bu. Oke, contoh penerapan 5 posisi kontrol pada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Jadi ini ada contohnya Bapak Ibu, di mana kalau kita sebagai penghukum kita bisa mengatakan pada hormat anak itu bisa menghormat bendera selama 1 jam. Nah, jadi karena dia tidak memakai atribut tadi pada saat upacara bendera, kita hukum murid kita tersebut dengan hormat bendera 1 jam. Sedangkan pembuat rasa bersalah, kita bisa menanyakannya kepada murid kita. Barangkali Bapak atau Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu karena tadi tidak memakai atribut saat upacara. Kemudian sebagai teman yaitu ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya sekali ini. Sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, bisa kita katakan demikian kepada siswa kita yang tidak memakai atribut tadi. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Sedangkan yang terakhir yaitu sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Kemudian di sini ada video, bisa kita perhatikan Bapak Ibu. Jadi kita bisa sambil melihat di posisi manakah kita sebagai guru pada saat ini. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Kenapa kau lewat tadi? Bukan selesai. Belum. Ceritanya. Tadi ada 5. Tadi yang pertama penghukum. Ini langsung merasa bersalah. Ada 5 posisinya tadi. Bukan ngulang itu.
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu.
Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya Bapak Ibu udah kita tonton videonya. Jadi sekarang kita sudah bisa menilai diri kita sendiri ya Bapak Ibu. Di posisi manalah kita sebagai guru. Dari 5 posisi kontrol yang tadi, yang manalah yang sudah kita kuasai ya Bapak Ibu ya. Apakah kita sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, atau sebagai manajer ya Bapak Ibu ya. Jadi yang sebaiknya dilakukan memang adalah sebagai manajer. Kita harus bisa meyakinkan siswa kita itu atas kesalahannya sendiri dan dia dapat memperbaiki diri sendiri tanpa dipaksa oleh orang lain. Seperti itu tadi ya Bapak Ibu, bisa kita ambil nilainya dari video yang kita tonton. Oke, lanjut dengan segitiga restitusi. Nah, di sini ada segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. Kita memecahkan masalah itu bisa kita gunakan segitiga restitusi, di mana yang pertama kita harus menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Di mana ketika kita menstabilkan identitas itu, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dan yang dalam validasi kebutuhan yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kemudian dalam menanyakan keyakinan yaitu nilai-nilai apa yang telah disepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, tadi dari video tadi sudah bisa kita tahu ya Bapak Ibu bahwa contoh video tadi adalah yaitu melakukan segitiga restitusi yang dari di kegiatan kita atau posisi kita sebagai manajer ya Bapak Ibu ya. Kemudian dalam menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, yaitu bisa kita mengungkapkan atau memberikan pertanyaan kepada anak itu, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan masih banyak lagi cara kita Bapak Ibu untuk menstabilkan identitas. Kemudian kita menanyakan memvalidasi tindakan yang salah, yaitu membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Jadi pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Nah, jadi di sana kita bisa membuat pernyataan-pernyataan kepada anak atau pertanyaan-pertanyaan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu dan lain sebagainya.
Kemudian menanyakan keyakinan, di mana anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi kita bisa buat pertanyaan atau pernyataan juga, yaitu apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati, nilai apa yang telah disepakati bersama. Jadi seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita buat ya Bapak Ibu. Jadi dari penjelasan kita ini, yaitu dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Inilah menurut dari Standar Nasional Pendidikan Indonesia. Dan sekianlah yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Saya mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan yang disengaja atau tidak saya sengaja. Dan saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian agar dapat mengimplementasikan budaya positif ini di sekolah kita masing-masing. Dan saya akhir kata mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan dan atas kesediaan Bapak Ibu untuk menjadi audiens saya pada saat ini untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Toba. Sekian dan terima kasih.